Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut, sedang sekarat, memang bisa kita bayangkan seandainya kita mau mengambil ikhtibar, mengambil pelajaran dari kematian orang-orang terdekat kita yang lebih dahulu meninggal dan pergi. Namun tentu apa yang kita bayangkan hanyalah setitik air dari samudera penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang sedang sakaratul maut. Terlepas dari berita-berita menyeramkan soal kematian, ada segolongan manusia yang mendapatkan keringanan dari Allah dengan dibebaskan dari penderitaan sakaratul maut. Mereka adalah orang-orang yang syahid di medan juang, di medan jalan Allah, sebagaimana dituliskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Tidak seorang pun mukmin yang mati kecuali ditawarkan kepadanya kehidupan dan kepulangan kembali ke dunia yang fana. Namun mereka tidak mau menerima tawaran itu karena takut merasakan sakaratul maut kecuali para syuhada. Hal itu karena mereka mati tanpa mengalami penderitaan sakaratul maut. Mereka sangat ingin kembali ke dunia untuk berjuang lagi di jalan Allah dan kemudian kembali terbunuh sebagai syuhada. Di dalam agama Islam, kematian merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi, pasti akan dialami oleh manusia yang hidup, manusia yang bernyawa. Tidak ada seorang pun yang bisa lari dari kematian. Kematian tidak bisa diperlambat dan tidak juga bisa dipercepat. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Jum'ah ayat 8, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 34 Allah berfirman, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai ajalnya, mempunyai batasan waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya meskipun sesaat dan tidak pula dapat memajukannya. Proses sakaratul maut memang terjadi sebelum ruh benar-benar memasuki alam barzah atau alam pasca kehidupan dunia. Dengan kata lain, sakaratul maut masih menjadi bagian kehidupan di dunia yang fana ini. Sekalipun begitu, pintu-pintu kegaiban sudah mulai terbuka padanya dan tidak bisa dirasakan orang lain sekalipun mereka berada di dekatnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Waqi'ah ayat 83-85, "Falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Kalau begitu, mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan? Padahal kamu ketika itu melihat orang-orang yang sedang sekarat. Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Menurut Ibnu Katsir, kata kami atau nahnu di dalam ayat itu bermakna malaikat. Itulah kali pertama manusia bersentuhan dengan alam gaib, yaitu dengan malaikat Allah yang bertugas mencabut nyawa. Istilah sakaratul maut secara psikologi digunakan berkenaan dengan situasi yang dialami orang yang akan meninggal. Kata sakaro dalam bahasa Arab berarti mabuk, sedangkan mabuk mengandung makna hilangnya kesadaran seseorang. Demikianlah proses lepasnya ruh dari tubuh itu disebut dengan sekarat, disebut dengan sakaro, karena seolah-olah si penderita hilang kesadarannya karena beratnya beban yang dirasakannya. Abu Zur'ah mengartikan sakaratul maut sebagai ikhtilaful aqli atau kacau dan terbaliknya akal. Istilah lain yang sering digunakan adalah ghamaratul maut atau mararatul maut. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menurut Al-Quran, malaikat yang bertugas mencabut nyawa disebut dengan malakul maut. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah dalam Quran surat As-Sajdah ayat 11. "Qul yatawaffakum malakal mautil ladzi wukkila bikum, thumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikanmu, kemudian kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. Malaikat yang dimaksud di atas masyhur dikenal dengan nama Malaikat Israel. Ia termasuk salah satu dari 10 malaikat yang wajib diimani kaum muslimin. Dalam menjalankan tugasnya, Israel memiliki banyak asisten.
banyak anak buah. Dari hadis Rasulullah didapatkan keterangan bahwa bila seseorang manusia telah datang ajalnya, sekelompok malaikat akan menarik ruhnya dari telapak kaki hingga dua lututnya. Setelah itu datang kelompok kedua, menarik ruhnya dari dua lututnya hingga ke pusarnya. Selanjutnya kelompok ketiga menarik ruh tersebut dari pusar hingga dadanya. Dan kelompok keempat menarik dari dada hingga kerongkongannya. Saat ruh tiba di kerongkongan, barulah Israel yang menariknya hingga benar-benar terpisah dari jasad kasarnya. Demikian sebagaimana dinukil dalam kitab Durratun Nashid. Kemudian di dalam kitab Matalil Anwar disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya, malaikat maut selalu didampingi 70 malaikat rahmat dan 70 malaikat azab. Sedangkan mengenai maut itu sendiri, sebagian ulama meyakini maut merupakan makhluk Allah. Dengan demikian, bila kata maut disandarkan dengan kata malak, akan berarti malaikat yang bertugas mengendalikan maut. Bila demikian halnya, menurut pendapat ini, maut itulah yang paling berperan di dalam proses keluarnya ruh dalam tubuh. Pendapat tersebut diperkuat hadis sebagaimana dinukil Ibnu Katsir ketika menjelaskan Yaumul Hasrah, yaitu dalam Quran Surat Maryam ayat 39. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, apabila ahli surga telah masuk ke surga dan ahli neraka telah masuk ke neraka, maut didatangkan dalam rupa seekor kambing kibas yang elok, yang cantik. Sampai di tempat antara surga dan neraka, kemudian diserukan, tahukah kamu ahli surga, makhluk apakah ini? Kemudian ahli surga memandanginya, kemudian ia menjawab, itu adalah maut. Hal yang sama dilakukan kepada ahli neraka. Lalu maut disembelih di hadapan mereka. Kemudian diserukan kepada ahli surga, wahai ahli surga, kalian kekal dan tidak ada lagi kematian. Dan diserukan juga kepada ahli neraka, wahai ahli neraka, kalian pun kekal di neraka dan tidak akan ada lagi kematian. Na'udzubillah min dzalik. Banyak keterangan dalam Al-Quran ataupun hadis yang menerangkan perbedaan perlakuan malaikat di dalam mencabut nyawa seseorang. Perbedaan itu didasarkan pada keimanan atau kekafiran seseorang. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallaha tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap dalam pendiriannya. Akan turun malaikat-malaikat Allah kepada mereka seraya berkata, janganlah kamu takut dan bersedih hati, serta bergembiralah dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Saudara-saudaraku, ayat di atas berkenaan dengan turunnya malaikat yang bertugas menghibur seorang mukmin yang tengah meregang nyawa. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ruh tidak akan terlepas dari jasad seorang mukmin sampai ia diperlihatkan tempat tinggalnya di surga. Demikian juga, ruh tidak akan terlepas dari jasad seorang kafir hingga diperlihatkan padanya tempat tinggalnya di neraka. Perlakuan malaikat maut dalam melaksanakan tugasnya mencabut ruh seorang mukmin sangatlah istimewa. Ia tampil dalam sebagus-bagusnya rupa, perkataannya bagus, perlakuannya juga sangat bagus. Bersamanya ada 70 malaikat rahmat. Sebuah hadis dari Barra radhiyallahu an menyebutkan, sesungguhnya malaikat berkata kepada ruh orang yang beriman, keluarlah wahai ruh yang baik, keluarlah dari jasad yang baik. Kau telah memelihara jasadmu, keluarlah menuju ruh dan raihlah surga serta Tuhanmu tanpa kemurkaannya. Selanjutnya ruh orang yang beriman keluar dan ditempatkan di Iliyin. Demikianlah ruh orang mukmin keluar dengan penuh kesejahteraan dan kedamaian. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, ruh orang mukmin ditarik dari jasadnya seperti ditariknya sehelai rambut dari adonan tepung. Sementara itu di sisi yang lain, proses keluarnya ruh orang kafir sangat mengerikan. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 50 Allah berfirman, Walau tara idh yatawaffal ladhina kafaru al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbaruhum wa dhuqu azabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka, malaikat-malaikat berkata, rasakanlah olehmu siksa yang membakar, niscaya engkau saksikan sesuatu yang sangat dahsyat. Malaikat maut datang kepadanya bersama 70 malaikat azab dengan rupa mereka yang sangat menakutkan. Tidak ada berita gembira yang disampaikan, melainkan celaan, cacian, dan kutukan. Seperti diriwayatkan Barra radhiyallahu an,
Rasulullah bersabda tentang perkataan malaikat kepada orang-orang kafir, "Keluarlah wahai ruh yang buruk dan pergilah menuju Samun, Mamin, dan naungan dari api neraka." Ruh itu bercerai-berai di dalam tubuhnya, lalu malaikat menariknya seperti menarik alat pemanggang dari kapas yang dibasahi. Maka keluar pula bersamanya urat-urat dan syarafnya. Ka'ab al-Akhbar ketika ditanya Umar tentang mati, ia mengatakan, mati itu seperti sebatang kayu berduri yang dimasukkan ke dalam perut manusia, lalu ditarik dengan sangat kuat, sehingga terburailah semua ususnya, ada yang terputus dan ada yang utuh. Penderitaan yang dialami orang-orang kafir dalam sekaratnya diperberat lagi, diperparah dengan diperlihatkan neraka sebagai tempat tinggalnya. Belum lagi rasa betah hidup di dunia membuat mereka enggan keluar dari jasad dan membuat malaikat semakin kasar ketika menariknya. Setelah itu ruh mereka ditempatkan di Sijin, yaitu sebuah tempat penampungan yang tak kurang menyengsarakan. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebetulnya orang yang mau meninggal memiliki tanda-tanda. 40 hari sebelum meninggal, terkadang tanda itu dapat dirasakan. Tanda-tanda orang mau meninggal disebut dapat dibagi berdasarkan waktunya. Namun tidak semua orang peka dan dapat merasakan tanda-tanda ini. 40 hari sebelum meninggal, seseorang disebutkan bisa mengalami tanda-tanda tertentu. Selain itu, tanda-tanda itu juga muncul 100 hari menjelang kematian, 7 hari menjelang kematian, dan 3 hari menjelang kematian, hingga sehari saja. Namun kepastian perihal kematian ini tentu hanya Allah yang tahu. 40 hari sebelum meninggal, seseorang dapat mengalami beberapa tanda. Tanda itu biasanya muncul dan dapat dirasakan ketika masuk waktu asar. Tanda itu berupa denyutan yang muncul di bagian pusat dari tubuh. Orang Jawa menyebutnya unyeng-unyeng. Bagian pusat tubuh akan berdenyut-denyut. Tanda 40 hari sebelum meninggal ini merupakan pertanda bahwa daun yang tertulis nama si mayit di Lauhil Mahfuz yang terletak di arsy Allah telah gugur. Lalu malaikat maut mengambil daun itu dan segera membuat persiapan. Di antara persiapan itu adalah mengawasi calon mayit setiap saat. Sebelum mengalami tanda-tanda 40 hari, pada 100 hari sebelumnya, orang yang akan meninggal sebenarnya bisa merasakan beberapa tanda. Tandanya yaitu setelah masuk waktu asar, seluruh tubuh terasa menggigil dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tanda ini akan terasa nikmat bagi orang-orang dengan keimanan yang tinggi. Mereka langsung dapat menerima bahwa ini adalah isyarat dari Allah bahwa ajalnya sudah dekat. Sementara hal ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang tingkat imannya rendah sehingga firasatnya terhadap kematian menjadi lemah. Mereka biasanya tidak bisa membaca tanda kematiannya. Setelah mengalami tanda-tanda 40 hari, akan merasakan tanda lagi pada 7 hari sebelum meninggal. Biasanya tanda ini akan dirasakan oleh orang yang sedang diuji dengan penyakit. Orang yang sedang sakit biasanya tidak berselera makan. Akan tetapi 7 hari sebelum meninggal, tiba-tiba mereka selalu ingin makan. Mereka ingin terus makan. Kemudian 3 hari sebelum kematian, biasanya akan merasakan denyutan di tengah dahi, yaitu antara dahi kanan dan dahi kiri. Jika merasakan tanda-tanda orang mau meninggal ini, dianjurkan untuk berpuasa. Hal itu supaya perut tidak mengandung banyak najis, sehingga akan memudahkan orang lain yang akan memandikan jenazahnya. Tanda-tanda fisik yang terlihat, yaitu bagian mata yang berwarna hitam, tidak lagi bersinar, tidak memancarkan cahaya. Bagi orang yang sakit, hidungnya perlahan akan masuk ke dalam, telinganya akan layu dan berangsur-angsur masuk ke dalam, dan telapak kaki tegak yang berangsur-angsur lurus ke depan dan sukar untuk ditegakkan lagi. Kemudian tanda terakhir dari tanda-tanda orang mau meninggal, yaitu pada 1 hari sebelum kematian. Tanda itu muncul setelah waktu asar, di mana orang yang akan meninggal merasakan denyutan yang kuat di bagian ubun-ubun. Ini menandakan si calon mayit sudah tidak akan sempat melihat waktu asar keesokan harinya. Wallahu a'lam. Saudara-saudaraku, ada juga tanda kematian yang bisa dibaca oleh orang dekat dari si calon mayit. Tanda pertama adalah jadi lebih sering tidur. Salah satu tanda semakin dekatnya kematian adalah terjadinya peningkatan kuantitas atau jumlah tidur. Orang yang akan meninggal jadi lebih sering tidur dan istirahat. Dalam kurun waktu 2-3 bulan menjelang mati, orang itu menjadi lebih sedikit bangun. Mengapa demikian? Karena nafsu makan yang menurun dan sedikitnya makanan yang dikonsumsi.
Karena jarang makan, orang itu tidak memiliki energi yang cukup. Ia akan merasa lemas dan lemah sehingga jadi lebih sering tidur. Yang kedua, menarik diri dari lingkungan sekitar. Orang yang akan meninggal umumnya akan menarik dirinya dari lingkungan sekitarnya. Dirinya juga menjadi jarang melakukan aktivitas yang dulu sering dilakukan. Salah satu alasan mengapa orang yang mau meninggal menjauhi orang sekitar adalah karena energinya yang sudah berkurang. Tanda yang ketiga, mengalami perubahan-perubahan tertentu. Seperti yang telah dibahas di awal, orang yang akan tutup usia umumnya akan mengalami penurunan tekanan darah. Detak jantungnya sulit terdeteksi dan tidak teratur. Perubahan pola pernapasan dan perubahan warna air seni. Air seni atau air pipis, air kencing dari orang tersebut berubah menjadi kecoklatan. Hal itu terjadi karena berhentinya fungsi ginjal. Ciri yang keempat adalah halusinasi. Tanda-tanda orang mau meninggal adalah halusinasi. Mereka cenderung melihat sesuatu yang tidak dilihat orang yang masih sehat. Kondisi itu termasuk sesuatu yang normal. Orang yang ada di sekitarnya tidak perlu mengkoreksi apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan. Tanda kelima, linglung dan kebingungan. Seseorang yang akan menemui ajalnya sebenarnya masih memiliki otak yang aktif. Akan tetapi di saat-saat tertentu, ia bisa saja merasa linglung dan kebingungan. Tanda yang keenam, menurunnya nafsu makan. Tanda-tanda orang mau meninggal pertama adalah nafsu makannya yang menurun. Ketika ajal seseorang semakin dekat, biasanya ia menjadi kurang aktif. Alhasil, tubuh mereka tidak lagi membutuhkan energi yang banyak seperti sebelumnya. Nafsu makan tersebut akan semakin berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Bahkan beberapa saat menjelang kematian, orang tersebut bisa saja benar-benar tidak mau makan atau minum lagi. Yang ketujuh, melemahnya otot tubuh. Tanda-tanda orang mau meninggal adalah otot tubuh yang dipakai mulai melemah. Kondisi tubuh yang semakin kehilangan kekuatan membuat seseorang sudah tidak lagi sanggup melakukan aktivitas. Bahkan hanya sekedar membalikkan badan di kasur atau minum dan makan, otot tubuh orang yang akan menemui ajalnya sudah terlalu lemah untuk itu. Tanda yang kedelapan, suhu tubuh menurun. Menjelang kematian, darah dalam tubuh seseorang cenderung akan mengalir ke organ dalam saja. Alhasil, peredaran darah menuju tangan maupun kaki menjadi berkurang. Karena darah yang mengalir tak lagi banyak, bagian tubuh itu akan terasa dingin saat disentuh. Tidak menutup kemungkinan kulit orang tersebut akan tampak pucat atau berbintik-bintik dengan bercak biru dan ungu. Orang yang akan meninggal sendiri biasanya tidak merasa kedinginan, namun alangkah baiknya jika kita menutupi tubuh mereka dengan selimut yang hangat. Tanda kesembilan, jadi jarang buang air besar dan air kecil. Ini tentu terjadi karena berkurangnya jumlah makanan dan minuman yang masuk ke tubuh. Imbasnya, seseorang yang akan meninggal menjadi jarang buang air besar dan buang air kecil. Tanda ke-10, tubuh merasa sakit. Selain melemahnya otot tubuh dan menjadi dinginnya badan, seseorang yang akan tutup usia cenderung merasakan sakit yang meningkat pada tubuhnya. Seolah rasa tak nyaman dan sakit yang tak bisa dijelaskan menyelimuti seluruh badannya. Apabila ini terjadi, kita perlu menenangkan orang itu sambil meminta penanganan medis dari kesehatan. Tanda ke-11, nafas terengah-engah hingga dada menjadi sesak. Di akhir kehidupan, seseorang mungkin merasa kesulitan bernafas. Nafas mereka dapat tiba-tiba berubah kecepatannya menjadi terengah-engah atau bisa saja berhenti sejenak di tengah-tengah tarikan nafas. Menurut Medical News Today, perubahan pola pernapasan itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan karena biasanya orang yang mengalaminya tidak merasa kesakitan ataupun terganggu. Demikian itu 11 tanda-tanda orang mau meninggal. Perlu diketahui, setiap orang mungkin menunjukkan gejala yang berbeda. Akan tetapi, dengan memahami tanda-tanda itu, kita akan tahu apa yang harus dilakukan jika berhadapan dengan tanda-tanda itu. Wallahu a'lam. Saudara-saudaraku, kita harus senantiasa mengingat mati. Itu akan membuat kita lebih waspada. Ketakutan akan mati memang wajar, karena Allah menegaskan bahwa mati adalah suatu musibah. Tetapi ada musibah yang lebih besar lagi, sebagaimana dikatakan Al-Khubawi, yaitu lalai akan datangnya mati. Lalai pada kematian yang pasti akan datang.
Padahal malaikat maut senantiasa mengintai kita setiap saat. Semoga kita semua menjadi orang yang waspada, tidak lalai terhadap kematian. Semoga kita semua dapat mengakhiri hayat kita di dunia dengan husnul khotimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.